Sebagian besar pekerja seringkali melakukan sejumlah rutinitas di malam hari seperti berkendara, mandi, atau makan. Kebiasaan tersebut konon memiliki dampak buruk pada tubuh jika dilakukan terus-menerus. Benarkah demikian? Berikut liputannya. Setiap hari, Yudi Wahyudi baru tiba di rumah sekitar pukul 9 malam. Dari tempat kerjanya, pekerja lepas di bidang media ini mengendarai sepeda motor selama 1 jam ke rumahnya di Buah Batu, Bandung. Sesampainya di rumah, ia mandi dengan air hangat lalu makan malam. Yudi mengaku pernah mendengar berbagai informasi tentang dampak melakukan berbagai aktivitas ini bagi kesehatan bila dilakukan secara rutin di malam hari. Sering bermotor pada malam hari dapat menyebabkan paru-paru basah dan kerap mandi di malam hari bisa menyebabkan rematik. Makan di atas pukul 9 malam juga akan memicu kegemukan. Begitulah sebagian informasi yang pernah didengarnya. Tetapi Yudi sendiri merasa kesehatannya baik-baik saja di usianya yang memasuki 49 tahun. Kalau saya ya mungkin selain pakai jaket ya harus pakai pelindung lagi lah buat nutup paru-paru kita agar nggak kena angin langsung gitu kan. Ya. Emang ngaruh ya Kang itu si pelindung? Iya. Angin kalau nggak pakai pelindung ya kerasa aja ke dada gitu, anginnya. Ya kalau masuk angin kerasanya ya berat di badan, kepala pusing gitu. Menurut dokter spesialis penyakit dalam RSUD Bandung Kiwari Zevi Wirawan, beberapa mitos kesehatan tersebut tidak sepenuhnya benar. Masyarakat pun memiliki persepsi berbeda-beda mengenai penyakit yang ditimbulkan. Mitos bermotor pada malam hari dapat menyebabkan paru-paru basah misalnya. Menurut Dr. Zevi, jika yang dimaksud paru-paru basah itu adalah tuberkulosis atau TBC, maka hal tersebut tidaklah benar. Karena TBC disebabkan oleh bakteri yang ditularkan melalui droplet. Namun, jika yang dimaksud adalah bronkitis atau radang pada saluran nafas atas, Dr. Zevi mengatakan kemungkinan tersebut bisa terjadi. Ia menyarankan pengendara motor mengenakan masker, jaket atau rompi yang melindungi dada, juga helm yang menutup wajah jika berkendara pada malam hari. Hal ini penting untuk melindungi tubuh dari polutan yang bisa menimbulkan peradangan saluran pernafasan. Kan mungkin ya kalau istilahnya ya naik motor atau memotoran itu ya kan berarti ada paparan debu ya, zat-zat asap gitu, asap kendaraan bermotor. Itu mungkin kalau misalkan jangka panjang gitu dan terus menerus ya, terus atau juga mungkin kurang perlindungan ya, misalkan pakai masker atau pakai rompi, nah itu mungkin ya, tapi tidak harus malam hari sih. Jadi pagi, siang, sore, malam sama. Kalau misalkan durasinya panjang dan berkali-kali ya, terus juga mungkin kendaraan jalannya banyak ya kendaraan, banyak polusi dan tidak pakai masker ya itu mungkin sih. Mengenai kebiasaan mandi pada malam hari, Zevi mengatakan keluhan yang biasanya dirasakan adalah nyeri sendi atau pegal linu. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena aklimatisasi atau adaptasi tubuh terhadap suhu dingin. Biasanya hal ini akan membaik dalam waktu singkat. Ia mengatakan sebenarnya tidak ada larangan untuk mandi malam menggunakan air dingin atau air hangat. Tetapi memang penggunaan air hangat biasanya membuat tubuh lebih rileks jika dibandingkan dengan air dingin. Tetapi penderita asma harus berhati-hati karena biasanya mereka lebih rentan terhadap suhu dingin. Jadi yang penting misalkan kalau ada kekakuan ya cepat dihangatkan ya, misalkan jangan lama-lama dalam kondisi basah atau dingin ya, misalkan segera berhanduk kemudian bisa menghangatkan diri, misalkan minum air hangat atau apa ya, itu untuk bisa menghilangkan ya gejala itu ya. Mengenai makan malam yang berdampak juga pada kenaikan berat badan, Zevi mengatakan hal tersebut bisa terjadi karena proses pembakaran kalori lebih lambat akibat tidak adanya aktivitas pada malam hari.
Ia menyarankan agar kita tidak makan mendekati waktu tidur, terutama bagi penderita obesitas, diabetes, dan penyakit lambung. Jika ingin makan malam, lebih baik menyantap sajian rendah kalori dan lemak, serta menambah buah dan sayur yang memiliki banyak serat sehingga kenaikan berat badan bisa dikendalikan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.